ashab Syafi'i, man qala fi sholati batalat sholatuhu. Nah, kalau ulama malah mengatakan barang siapa qalaha, ada orang yang berkata amin, pendapat yang keempat, fi sholati di dalam sholat, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Ada sekelompok ulama mengatakan pendapat yang keempat ini kalau sampai diucapkan itu bisa membatalkan sholat. Berarti walaupun diam sejenak amin. Nah, menurut jamaah sekelompok dari ashab Syafi'i mengatakan bahwa batal sholatnya. Itu Ustaz, itu doang. Kalau amin itu enggak batal. Enggak. Yang dikomentari oleh ulama hanya pendapat yang keempat saja. Hanya pendapat yang keempat. Iya, dari apa ada syaratnya? Kemudian para ahli lughati telah berkata, ahli bahasa, ulama ahli bahasa, haknya adapun haknya amin fil arabiyyati di dalam berbahasa, di dalam bahasa Arab, al-waqfu adalah waqaf. Haknya amin di dalam bahasa Arab menurut ulama ahli bahasa itu waqaf. Amin itu haknya. Lafaz amin di dalam bahasa Arab menurut ulama ahli bahasa cara bacanya di waqaf. Jangan enggak di amina. Itu namanya enggak di waqaf. Menurut ulama ahli bahasa haknya amin itu cara bacanya di waqaf. Kenapa harus di waqaf? Li annaha, pada sesungguhnya lafaz amin di manzilatil aswati, sama posisinya dengan suara. Fa idza wasalaha fataha anuna, apabila ada orang menyambung kepada amin fataha anuna, maka dia memfathahkan kepada nunnya amina. Maka kalau mau diwasal ya fathahkan nunnya. Kenapa difathahkan nunnya? Liqa isakina ini karena bertemunya dua sukun. Enggak boleh bertemu dua sukun. Kama fathahta fi aina wa kaifa, sebagaimana kamu memfathahkan pada lafaz aina dan kaifa. Walam tukassar, dan tidak boleh dikasrohkan. Kenapa? Lisaklil kasrati ba'dal ya'i, karena beratnya kasroh ba'dal ya'i sesudah ya. Karena kata ulama iya nih, kalau sesudah iya itu kasroh itu berat pengucapannya. Amin menurut kita ente, iya menurut kita, tapi menurut ahli lughah yang lain itu berat. Baca aina itu ente, tapi kalau aini itu berat. Itu baca kaifa itu ente, tapi kalau kaifi itu berat. Makanya setelah iya itu dibaca fathah. Alasannya karena berat. Kalau sesudah iya dibaca kasrah. Fahada ada bunyi mukhtasarun, mukhtasaruma ialah ringkasan sesuatu yang ta'alaku yang berhubungan apa-apa bila beli amin dengan lafaz amin. Saya ringkas nih dari Imam Nawawi. Waqad basatu, dan saya sungguh telah memperlebar al-qaula kepada pembahasan fiha tentang masalah amin bisyawahidi dengan dalil-dalilnya, wa ziyadatil aqwal dan tambahan pendapat fi kitab tahdhibul asma wal lughat, dalam kitab tahdhibul asma wal lughat. Tapi Imam Nawawi kalau pengen cari lagi yang lebih banyak lebar soal amin, cek dari kitab saya, judulnya tahdhibul asma wal lughat. Padahal kita ngaji udah capek kayak gini tiap hari ya, tapi masih kita nyari diringkas nih. Udah capek gitu kayak begini. Tapi dari Imam Nawawi itu saya ringkas. Kalau mau lengkap lihat lagi di kitab saya. Jadi itu makanya ilmu semakin di dalam, semakin dalam kamu dasarnya. Tapi kalau kamu dasar, cukup menyelam, anak kamu dasarnya. Kalau makin dalam. Apa ini? Ada syaratnya. Nanti di belakang ini ada masalah menjalankan amin ini. Qala al-ulama, telah berkata para ulama, wa yustahabbu, disunnahkan at-tahmidu apa
membaca amin fi sholati di dalam sholat yang imami bagi seorang imam wal munfaridi dan orang yang sholat sendirian. Wa yaj'alu al-imamu wal munfaridu bilang di amin fi sholat yang jahriyah, mengeraskan suaranya imam dan orang yang sholat sendirian bilang di amin dengan lafaz amin fi sholat yang jahriyah di dalam sholat jahriyah. Ini memang keras banget. Amin. Ya orang baritan Ustaz. Sudah lebih keras kan bagi siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian di dalam sholat jahar. Wakhtalafu dan ulama berbeda pendapat fi jahri makmumi di dalam mengeraskan imam. Nah, bagaimana makmum? Apakah harus keras? Ulama beda pendapat. Fas-shahihu, menurut pendapat yang sahih, annahu bahwa sesungguhnya makmum dia jahar, dia mengeraskan suaranya. Menurut pendapat yang pertama, kerasin dulu. Ada diem kalau makmum ada. Nah, wasani pendapat yang kedua lah, dia jahar tidak usah mengeras. Gimana berarti? Tidak mengeraskan suaranya. Wasalisu menurut pendapat yang ketiga, dia jaharu makmum ini mengeraskan suaranya ingkana jaban kasiro, tapi dengan catatan jika makmumnya itu jaban kasiro, sekelompok yang banyak. Ini ada tiga nih. Pertama keras, kedua tidak boleh keras, yang ketiga boleh keras tapi dengan catatan. Apa catatannya? Makmumnya banyak. Kalau makmumnya di blok satu, kalau itu pendapat yang ketiga, boleh. Kalau itu pendapat yang ketiga, satu. Kalau pendapat yang ketiga, boleh menjadi keras kalau memang jamaahnya banyak. Tapi kalau itu pendapat yang pertama, ya walaupun makmumnya satu keras itu sopan. Kalau itu pendapat yang berbeda. Wa illa, dan jika makmumnya ini tidak banyak ya fala, maka tidak boleh mengeraskan. Ya, tidak boleh mengeraskan. Nah, itu menurut pendapat yang ketiga. Wa yakunu, dan ada ta'minul makmumi, apa membaca aminnya makmum maka ta'minil imami bersamaan dengan aminnya imam. La qablahu, tidak sebelumnya imam, wala ba'dahu, dan tidak setelahnya imam masih diam sama makmum bersambung amin. Itu nggak boleh. Atau aminnya makmum sesudah imam udah amin, makmum baru nyaut amin, itu juga nggak boleh kata ulama. Yang boleh kata ulama, caranya adalah aminnya makmum bersamaan dengan imam. Makanya ketika imam dalam sholat jahar sunnah mengeraskan suaranya biar bisa barengan nih antara makmum dengan imam. Itu sunat atau wajib tak? Sunnah. Cuma tadi di depan wa yustahabu at-ta'min, disunnahkan membaca. Kadang-kadang bocah nih di belakang kita Jumatan, kan bocah udah amin duluan, karena itu otomatis saya udah ngikut amin jadi. Udah ngikut. Iya. Jangan sebisa ikut Iya. Nah, kenapa kita harus berbarengan dalam mengucapkan amin antara makmum dengan imam? Itu alasannya di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, dalam hadis yang sahih. Idza qala al-imamu, kata Nabi begini hadisnya, idza qala, apabila telah berkata al-imamu, siapa imam berkata waladhdallin faqulu, maka kata Nabi ucapkanlah oleh kalian amin akan lafaz amin. Kemudian Nabi katakan faman wafaqa, barang siapa orang yang selaras aminuhu, membaca aminnya dia, ta'minal malaikati, akan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni lahu untuknya apa dosa taqaddama yang telah lalu min dhanbi, dari dosanya. Nah, berdasarkan hadis ini makanya amin itu barengan.